Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak bunda yang solih dan solihah? Berjumpa lagi dengan Bunda Alvin dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Anak-anakku yang solih dan solihah, hari ini kita akan belajar bab ke-10, yaitu tentang kisah keteladanan Wali Songo. Namun sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita membaca doa bersama dulu ya. Nabda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Semoga kegiatan pelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan lancar. Amin. Oke, anak-anak bunda yang solih dan solihah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Bunda mau mengajak anak-anak untuk bernyanyi. Pasti anak-anak sudah pernah dengar kan lagu Tombo Ati? Yuk bernyanyi bersama Bunda. Tombo Ati. Tombo ati ono limo perkarane, kaping pisan maca Quran lan maknane, kaping pindho salat wengi lakonono, kaping telu wong kang saleh kumpulono, kaping papat kudu weteng ingkang luwe, kaping limo zikir wengi ingkang suwe, salah sawijine sapa bisa nglakoni, mugi-mugi Gusti Allah nyembadani. Oke anak-anak bunda yang solih dan solihah, kenapa ya kok kita sebelum belajar tentang Wali Songo kita menyanyikan lagu Tombo Ati dulu? Karena ternyata tembang dan juga gamelan itu adalah salah satu metode dakwah yang digunakan oleh Wali Songo untuk berdakwah di Nusantara ini. Nah, penasaran kan bagaimana materinya? Yuk kita simak materi hari ini. Pelajaran 10. Wali Songo. Yang akan kita pelajari hari ini yaitu yang pertama, siapakah wali Allah itu? Kemudian, siapakah Wali Songo? Dan siapa saja Wali Songo itu? Dan kemudian yang terakhir yaitu bagaimana cara dakwah yang digunakan oleh Wali Songo. Yuk kita simak bersama-sama. Apa ya arti wali Allah? Wali Allah itu artinya seseorang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dan berjuang untuk agama Allah. Ciri-ciri wali Allah. Yang pertama, wali Allah tidak memiliki rasa takut apabila wali Allah berjuang di agama Allah dan berjuang di kebenaran. Kemudian, yang kedua, wali Allah tidak bersedih hati karena wali Allah tahu bahwasannya semua takdir Allah itu adalah yang terbaik bagi hambanya. Dan kemudian wali Allah senantiasa beriman dan juga bertakwa kepada Allah. Dan yang terakhir, wali Allah selalu mendekatkan dirinya kepada Allah dan berjuang menyebarkan agama Allah. Di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, ada Wali Songo atau Wali Sembilan. Mereka adalah ulama yang menyebarkan agama Islam ke pelosok penjuru Nusantara. Wali Songo mengembangkan agama Islam antara abad ke-14 sampai abad ke-16. Siapa saja ya Wali Songo ini? Yuk kita bahas bersama. Sunan Gresik atau Syekh Maulana Malik Ibrahim. Sunan Gresik atau
Syekh Maulana Malik Ibrahim dikenal juga dengan nama Maulana Maghribi karena beliau berasal dari wilayah Maghribi atau di daerah Afrika Utara. Beliau berdakwah kurang lebih 20 tahun di Gresik. Dan Sunan Gresik juga termasuk salah satu sunan pelopor penyebaran agama Islam yang pertama di Pulau Jawa. Beliau berhasil menghilangkan sistem kasta dalam masyarakat. Pada zaman dahulu, di Pulau Jawa khususnya, setiap orang itu memiliki kasta yang berbeda-beda. Orang yang memiliki kasta rendah akan dikucilkan. Namun Sunan Gresik berhasil menghilangkan sistem kasta tersebut di dalam masyarakat. Sunan Ampel atau yang biasa disebut juga dengan Raden Rahmat. Sunan Ampel atau Raden Rahmat dikenal juga dengan nama Maulana Rahimatullah. Beliau berjuang menghilangkan adat istiadat yang tidak sesuai dengan akidah seperti sesaji atau selamatan. Beliau mendirikan pesantren di daerah Ampel atau daerah yang dekat dengan Surabaya. Sunan Ampel meneruskan cita-cita dari Sunan Gresik. Nah, tadi kita sempat menyanyikan nih salah satu tembang dari Sunan Bonang, yaitu Tombo Ati. Yuk kita simak bersama-sama Sunan Bonang. Sunan Bonang. Nah, tadi kita sudah menyimak ya salah satu tembang yang dinyanyikan Sunan Bonang untuk berdakwah di Jawa. Nah, yuk kita bahas yang lebih lengkapnya tentang Sunan Bonang. Sunan Bonang dikenal juga dengan nama Maulana Mahdum Ibrahim. Beliau berdakwah dengan menyesuaikan kebudayaan masyarakat Jawa, seperti menggunakan wayang dan juga gamelan, dan juga tembang yang tadi kita nyanyikan bersama. Nah, karena Sunan Bonang menggunakan kebudayaan masyarakat Jawa untuk berdakwah, maka banyak sekali masyarakat Jawa yang berhasil menjadi mu'alaf. Wah, keren sekali bukan? Nah, anak-anak, kita juga bisa berdakwah dengan cara kita sendiri-sendiri. Misalnya, ada anak-anak yang suka menulis. Buatlah buku untuk berdakwah. Tugas pada pekan ini, silahkan anak-anak menyanyikan lagu Tombo Ati. Kemudian dikirimkan ke website e-learning Sekolah Teladan Yogyakarta. Tatim bilhamdalah, alhamdulillah. Di Teladan, semua anak itu hebat. Anak tadi sudah menyimak materi ya. Oke, tadi kita belajar tentang apa itu wali Allah. Wali Allah itu adalah orang-orang yang berjuang untuk agama Allah. Nah, ciri-cirinya apa ayo tadi? Tadi ciri-cirinya mereka itu selalu berjuang untuk agama Allah. Mereka nggak takut. Apabila mereka ada di jalan Allah itu mereka tidak takut menghadapi apapun juga. Kemudian mereka memiliki sifat yang selalu bertakwa dan juga taat kepada Allah. Begitu ya sayangnya. Nah, kemudian tadi kita juga belajar tentang Wali Songo. Wali Songo itu ada 9. Nah, hari ini kita belajar 3 Wali Songo. Tadi dikisahkan Sunan Gresik itu ternyata bukan orang asli Nusantara, tapi beliau itu asalnya dari Maghribi atau Afrika sana. Nah, beliau itu berhasil menghapuskan sistem kasta yang ada di Nusantara ini. Jadi karena beliau itu menghapuskan sistem kasta di Nusantara ini, semua manusia itu sama. Nah, yang membedakan manusia itu adalah ketakwaannya. Nah,
jadi semua orang, banyak orang-orang yang mau menjadi mu'alaf gitu, menerima Islam. Nah, kemudian yang kedua ada Sunan Ampel. Sunan Ampel itu berdakwah di daerah dekat Surabaya. Beliau itu menghapuskan kegiatan-kegiatan yang masih berbau syirik. Kemudian Sunan Ampel ini juga mendirikan sebuah pesantren. Beliau itu melanjutkan dakwah dari Sunan Gesi. Kemudian yang ketiga yaitu Sunan Bonang. Sunan Bonang beliau itu berdakwah menggunakan gamelan dan juga tembang. Wah, yang tadi itu kita tembangkan. Keren sekali ya. Ternyata kebudayaan itu juga bisa menjadikan sarana atau metode dakwah. Oke, anak-anak bunda yang solih dan solihah, tetap semangat ya untuk tugas pekan ini. Silahkan anak-anak menyanyikan lagu Tombo Ati, kemudian dikirimkan ke website e-learning Sekolah Teladan Yogyakarta. Bunda yakin anak-anak bunda pasti bisa, karena di teladan semua anak itu hebat. Billahi fastabiqul haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa.